Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. ditulis dalam Lukas pasal 22 ayat 40 sampai ayat 44 bahwa Yesus berdoa kepada Allah. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, kalau Yesus berdoa kepada Allah, itu bukti Yesus bukan Tuhan. Allah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, termasuk Yesus dicipta oleh Allah. Yesus bukan Allah. Buktinya apa? Kalau Yesus itu Allah, malaikat tidak akan memberi kekuatan kepada Yesus. Ya. Dengan demikian ada bukti dari kitab Injil karangan Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 44 ini, Yesus bukan Tuhan. Di situ disebutkan malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, kalau malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, jelas Yesus itu lemah. Ya, buktinya apa? Diceritakan oleh Lukas, Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Diberi kekuatan dan Yesus malah ketakutan. Masa Tuhan takut? Itu kan? Nah, sekarang buka surat kiriman Yohanes, bukan Injil Yohanes ya, surat kiriman Yohanes pertama. Surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ayat 7 ada kurungnya? Iya. Iya betul. Sampai ayat berapa ada kurungnya itu? Ayat 8. 8. Ya. Coba saya baca ya. Surat kiriman Yohanes pertama ya, pasal 5 ayat 6 sampai 8. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus. Dia tidak hanya datang dengan air saja, melainkan ia datang dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7,
Ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung, betul ya? Di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya menjadi satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya menjadi satu. Kenapa ayat itu dikurung? Pernah diberitakan, disampaikan? Nah, pernah dikasih cerita kenapa ayat itu dikurung? Tidak pernah. Itu ayat itu baru ditulis dalam naskah Yunani, naskah ya kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani, baru ditulis pada tahun 1520 Masehi. Jadi baru aja, ayat itu masih muda ayat ini. Asalnya nggak dikurung, terus dikritik oleh banyak tokoh-tokoh gereja sendiri, akhirnya dikasih kurung. Jadi ayat itu asalnya tidak ada. Jadi dalil ketuhanan Trinitas, Bapa, ya, Anak, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, ya, itu baru ditulis pada tahun 1520 dan masuk dalam cetakan, diterbitkan 2 tahun berikutnya, ya, dicetak di Belanda. Nah, jadi tidak ada ajaran Trinitas di dalam Alkitab, ya, dalam kitab suci Kristen tidak ada. Jadi orang-orang Kristen itu ya mengambil konsep ketuhanan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu karena memang mengadopsi keyakinan-keyakinan penyembah berhala purba. Jadi konsep dewa Bapa, dewa istri atau dewa ibu, dan anak dewa itu jauh sebelum Kristen sudah ada. Nah, kalau di Latin kita mengenal istilah Kristus, kalau di India kita mengenal istilah Krishna. Krishna itu siapa? Anak dewa siapa? Anak dewa Wisnu. Zeus itu juga anak dewa. Jadi konsep-konsep anak Tuhan, anak dewa, ya, dewa bapak, dewa ibu, atau istri dewa dan lain-lain, itu konsep, ya, keyakinan penyembah berhala purba. Ya. Lah sampai tahu sendiri ayatnya itu baru ditulis. Ya, makanya dikasih kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, hari Ahad tanggal 18 September tahun 2022 sekitar pukul berapa? 13.30. Insya Allah kita bertambah lagi saudara seiman, yaitu saudari Rosa Debbie Fausta Sari, ya, Rosa Debbie Fausta Sari, ya. Udah siap panggilannya Mbak Rosa apa Mbak Debbie? Mbak Debbie untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap ya? Ya, coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, sekarang Ibu Saudari Rosa Debbie Faustasari resmi menjadi seorang muslimah. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan, lindungan, anugerah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu adalah hak, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah menganiaya, mendolimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi sayangi kami, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.